bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri renungan harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Berdoa seperti Yakub. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami akan firman Tuhan yang siap kami terima. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 32 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Saudaraku, masa kesusahan dan siksaan di hadapan kita memerlukan suatu iman yang dapat menanggung keletihan, penundaan, dan kelaparan. Iman yang tidak akan pudar walaupun dicobai dengan begitu berat. Masa pencobaan diberikan kepada semua orang untuk bersedia kepada hari itu. Yakub menang karena ia tekun dan berketetapan. Kemenangannya adalah suatu bukti dari kuasa doa yang sungguh-sungguh. Semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Allah, sebagaimana ia lakukan dan sebagaimana Yakub berhasil. Mereka yang tidak mau menyangkali dirinya dan menderita di hadapan Allah, tidak mau berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh memohon berkat-Nya, tidak akan memperolehnya. Bergumul dengan Allah. Betapa sedikit orang yang mengerti apa artinya itu. Betapa sedikitnya orang-orang yang sangat rindu jiwanya ditarik kepada Allah, sampai segala kuasa dikerahkan. Bila mana gelombang kesukaran dan keputusasaan yang tak terkatakan itu menyapu para pemohon, betapa sedikit yang bergantung dengan iman yang teguh kepada janji-janji Allah. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang, berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah penguasa penipuan iblis dan perintah pemaksaan hati nurani. Dan walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam pada waktu kesesakan itu. Sebab mereka tidak membiasakan diri mereka percaya kepada Allah. Pelajaran-pelajaran iman yang telah mereka lalaikan, terpaksa mereka harus pelajari di bawah tekanan keputusasaan yang hebat. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah dengan cara membuktikan janji-janjinya. Malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Lebih baik kita menyingkirkan kesenangan diri kita sendiri daripada melalaikan persekutuan dengan Allah. Kemiskinan yang paling dalam, penyangkalan diri yang paling besar dengan persetujuannya adalah lebih baik daripada kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan persahabatan tanpa persetujuannya. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Jikalau kita membiarkan pikiran kita disibukkan oleh penarikan-penarikan dunia ini, mungkin Tuhan akan memberikan waktu bagi kita untuk membuangkan dari kita berhala-berhala emas, rumah, atau tanah-tanah yang subur. Orang-orang muda tidak akan terbujuk ke dalam dosa kalau saja mereka menolak memasuki jalan apapun kecuali jalan di mana mereka dapat memohon berkat Allah. Jikalau para juru kabar yang mengabarkan amaran terakhir yang sungguh-sungguh itu ke dunia ini mau berdoa memohon berkat Allah, bukan dengan cara dingin, acuh tak acuh dan malas, tetapi dengan semangat dan di dalam iman seperti yang dilakukan oleh Yakub, maka mereka akan mendapat tempat-tempat di mana mereka boleh berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Kejadian 32 ayat 30. Mereka akan dianggap oleh sorga sebagai raja-raja yang mempunyai kuasa untuk menang terhadap Allah dan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa nyata bagi kami. Pertolongan-Mu sudah dinyatakan bagi kami, dan saat ini kami boleh memberikan waktu kami, hati kami, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman ini belum menjadi bekal bagi kami,
menghadapi hari-hari yang jahat di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kami Tuhan, tapi kami terlalu yakin ketika kami serahkan kehidupan kami di bawah kendali-Mu. Engkaulah yang akan arahkan langkah kaki kami, Engkaulah yang akan tuntun kami, dan Engkaulah yang akan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Pagari kami dengan kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari COVID-19. Biarlah senantiasa berkat sorga menjadi bagian kami, karena kami selalu mengandalkan Tuhan dan menyerahkan seutuhnya rencana kami, pergumulan kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.